Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Belajar kali ini bertemu lagi dengan Ibu. Kita tahu sekarang masa pandemi, yaitu dengan adanya virus COVID-19 atau virus corona bisa menyerang organ tubuh manusia. Organ tubuh yang mana yang diinfeksi oleh virus tersebut? Kalian tentu sudah tahu ya. Organ inilah yang diserang atau diinfeksi oleh virus COVID-19. Ini akan menyusun sistem pernafasan manusia. Apa saja organnya? Satu adalah hidung. Tentu kalian semua memiliki hidung ya. Di dalam hidung terdapat bulu hidung atau rambut hidung. Yang kedua ada selaput lendir, maka tampak basah. Bulu hidung berfungsi untuk menyaring udara pernafasan bila ada debu, ada bakteri ya. Selaput lendir berfungsi untuk menyesuaikan suhu udara luar dan suhu tubuh. Makanya kalau kita bernapas di suhu luar yang dingin, saat mengeluarkannya kelihatan ada asap. Selain itu juga untuk menyesuaikan kelembapan. Bawah hidung ada laring atau pangkal tenggorokan. Di pangkal tenggorokan bagian depan terdapat epiglotis atau tekak, dan juga ada pita suara. Tekak fungsinya untuk menutup saluran pernafasan saat kita menelan atau meminum minuman, sehingga tidak terjadi tersedak. Pita suara terdapat dalam jakun sehingga kita bisa bersuara. Kemudian ada trachea atau batang tenggorok. Di trachea ini terdapat silia atau rambut getar yang fungsinya untuk menyaring udara pernafasan yang kedua kalinya bila masih ada kotoran yang masuk sampai trachea. Kemudian cabang trachea disebut bronkus. Ada bronkus kiri dan bronkus kanan. Di sini udara mengalir menuju broncheolus, cabang dari bronkus. Di ujungnya broncheolus ada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diikat oleh hemoglobin dan CO2 atau karbon dioksida dilepaskan atau dikeluarkan. Inilah paru-paru kita yang fungsinya yaitu tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Bagaimana mekanisme pernafasan pada manusia? Pada saat otot diafragma, yaitu antara rongga dada dan rongga perut, ada otot diafragma berkontraksi dalam keadaan mendatar, maka paru-paru kita akan mengembang sehingga tekanan udaranya menurun. Maka udara akan masuk ke dalam paru-paru. Proses ini dinamakan inspirasi. In artinya masuk. Jika otot diafragma relaksasi atau istirahat dalam keadaan melengkung, paru-paru kita akan mengempis. Tekanan udara di paru-paru akan meningkat atau jadi besar. Maka udara akan keluar dari paru-paru, namanya ekspirasi. Karena otot diafragma yang berkontraksi atau relaksasi, pernafasannya disebut pernafasan perut.
Kemudian yang kedua, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk terangkat sehingga rongga dada membesar, paru-paru pun mengembang. Tekanan udara di paru-paru menurun, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru atau disebut peristiwanya adalah inspirasi. Kemudian otot antar tulang rusuk relaksasi atau istirahat, maka tulang rusuk akan kembali atau turun, paru-paru akan mengempis, rongga dada juga mengecil ya. Tekanan udara di paru-paru meningkat atau membesar, maka udara akan keluar dari paru-paru. Prosesnya disebut ekspirasi. Ini adalah pernafasan dada. Kalau otot antar tulang rusuk yang kontraksi atau relaksasi. Gambarnya bisa kita lihat, ini yang atas adalah pernafasan perut dan yang bawah adalah pernafasan dada. Kita lihat, yang ditunjuk adalah diafragma dalam keadaan mendatar, berarti berkontraksi. Kemudian gambar keduanya adalah diafragma melengkung, berarti dalam keadaan relaksasi. Nih, otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka rongga dada membesar. Otot tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengecil. Bagaimanakah isi paru-paru kita? Kapasitas paru-paru manusia bisa dilihat dalam bentuk grafik seperti ini. Angka terakhirnya adalah paling bawah 0. Udara residu. Apa itu udara residu? Udara sisa yang selalu ada di paru-paru walaupun kita sudah mengeluarkan napas kuat-kuatnya. Kita lihat ada dari 0 sampai 1500. Jadi udara residu sebesar 1500 ml. Sekitar ya, kurang lebih. Karena masing-masing orang berbeda. Udara tidal adalah udara pernafasan biasa atau normal, yaitu saat kita bernafas biasa. Jumlahnya dari 3000 ke 3500, jadi jumlahnya 500 ml untuk udara tidal. Udara suplementer adalah udara yang masih dapat dihembuskan sekuat-kuatnya setelah pernafasan biasa atau secara maksimal. Kita lihat jumlahnya 1500 ml karena dari angka 1500 ke 3000. Kemudian udara komplementer adalah udara yang masih dapat dimasukkan atau dihirup sekuat-kuatnya atau secara maksimal setelah pernapasan biasa. Jumlahnya 1500 ml karena dari 3500 ke 5000. Kapasitas vital paru-paru adalah jumlah dari udara tidal ditambah dengan udara komplementer dan ditambah lagi udara suplementer. Jadi berapa jumlahnya coba? 3500 ml. Kemudian kapasitas total paru-paru manusia sekitar ya ini udara, yaitu jumlah antara udara residu ditambah udara tidal ditambah udara komplementer ditambah udara suplementer, atau udara residu ditambah kapasitas vital. Jadi jumlahnya ada 5000 ml. Kita lihat dari 0 sampai ke 5000. Coba kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat adanya penyakit atau kelainan yang bisa terjadi pada sistem pernapasan manusia. Antara lain satu adalah tuberkulosis atau dikenal dengan TBC.
Ini disebabkan karena infeksi bakteri Bacillus tuberculosis. Biasanya ini batuk yang berkepanjangan, kadang-kadang mengeluarkan dahak berupa darah. Yang kedua adalah pneumonia. Adanya cairan yang tertimbun di dalam alveolus atau kita sebut dengan paru-paru basah. Yang ketiga, bronkitis. Ini radang bronkus yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya ciri-cirinya susah napas. Yang keempat, asma. Ini penyakit turunan, jadi bukan disebabkan oleh bakteri. Yang kelima, kanker paru-paru, penyakit yang paling parah. Kita bisa menjaga sistem pernapasan kita dengan baik dengan cara tidak merokok, olahraga teratur, cukup istirahat, makan makanan bergizi. Inilah materi kali ini. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.